Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Masih ingat nggak sama kakaknya yang kemarin melakukan observasi? Masih. Mau kenalan terlebih dahulu atau langsung ke materi? Kenalan dulu ya. Kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Novita Durianti, mahasiswa dari Universitas Nurul Huda, Fakultas Pendidikan Teknologi Informasi, alamatnya Sidomulyo. Terus, silakan Mas. Saya Yuni Anastri dari mahasiswa PTI C1 dari Tanah Merah, Fakultas Teknologi Informasi Pendidikan. Ya. Alamat saya di Gumawang. Nama saya Muhammad Mahmudi, mahasiswa Universitas Nurul Huda, prodi PTI, alamat Huda 3, Indonesia. Maksud dan tujuan kami datang ke sini untuk mengajar di kelas 12 ini. Nah, di sini kami akan mengajarkan materi tentang pengolahan audio dan video. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada teman-teman semua sudah memberikan waktu kepada kami untuk melakukan praktek mengajar ini. Menjelaskan sesuatu. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kayaknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Normana. Kita tolong untuk ketua kelasnya dipimpin doa penasihatnya. Baik. Kita baca mulai. Sekarang udah siap untuk belajar apa belum ini? Ada yang nggak hadir atau hadir semua hari ini? Ada absen? Ada absensi. Kita absensi terlebih dahulu ya. Pena aku nang tas. Formalitas lagi. Oke, absensi terlebih dahulu ya. Adinda Bunga Nirwana hadir. Oke, terus Adinda Faradita, Alwi Hidayat, Anggre Maulana, Ayulita. Oh iya. Terus Dandi Ferdiansyah, Eni Fitriani, Isan Nurrahim. Nggak hadir kenapa? Izin Alfa. Imung Pratama ulang juga. Terus Khairul Sidik, Khalifatun Nafiah, Kumala Risa, Muhammad Ageng Nurwanda, Nurvita Sari.
Kenapa nggak hadir? Oh ya. Nur Mufidah. Terus Rati Rahayu. Ratna Wulansari. Rizal Fauzi. Setiawati. Tiara Sabila. Wawan Andrianto. Yeno Radit Wisanto. Berarti ini yang nggak hadir 3 orang ya. Sebenarnya unsur multimedia itu ada banyak, ada 5. Ada teks, grafik, animasi, audio, dan video. Tapi di sini yang akan kita pelajari yaitu tentang audio dan video di dalam multimedia. Kalian ini kan jurusannya multimedia ya. Sekarang saya mau bertanya, apa sih pengertian dari multimedia itu sendiri? Ada yang tahu nggak? Multimedia itu artinya apa menurut kalian? Kan kalian jurusannya multimedia, masa nggak tahu sih jurusan kalian sendiri artinya itu apa? Ada yang tahu nggak arti multimedia itu? Coba dikasih gambaran dikit ya. Oke, kakak kasih gambaran sedikit ya. Multi itu kan banyak, media itu bisa dikatakan alat peraga yang berbentuk elektronik untuk menyampaikan informasi. Jadi kalau dijabarkan multimedia itu apa coba? Ada yang tahu nggak? Alat sama banyak. Apa? Alat komunikasi. Terus apa lagi coba? Bentar lagi. Alat elektronik. Ya termasuk alat elektronik. Tapi masa iya cuman alat elektronik gitu aja? Ada yang tahu nggak? Selain itu, coba Mas Yulia jelasin apa itu multimedia. Ya, tadi udah dijabarkan ya bahwa multimedia itu ada teks ya, grafik, terus ada animasi, video, audio. Ini pengertian multimedia ya. Jadi multimedia itu tadi sudah dijelaskan ada sangkut sama alat elektronik ya, untuk menyampaikan informasi. Jadi sebuah sarana atau media komunikasi yang di dalamnya itu mengandung unsur yang sebenarnya dijelaskan tadi, ada teks, grafik, audio, dan video. Ya. Gitu, Mbak. Ya benar, multimedia itu penggunaan media dalam menyampaikan informasi yang berbentuk teks, audio, animasi, video, dan grafik. Jadi multimedia itu penggunaan alatnya. Contohnya yaitu seperti laptop, komputer, handphone itu medianya, media yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi. Oke, langsung. Jadi udah ada tanggapan dikit ya mengenai multimedia. Udah ada gambaran ya tentang multimedia. Kalau Di sini kami akan langsung ya, menyampaikan inti dari pembahasan kami hari ini mengenai audio dan video saja ya. Jadi kan saya sudah menjelaskan ada kayak teks, grafik. Oke, jadi yang mempersingkat waktu ya untuk materi kami pada hari ini itu hanya mengenai audio dan video saja. Di sini saya sudah membuat video. Mungkin nanti video yang kami paparkan di sini akan saya jelaskan. Nanti saya jeda untuk lebih paham kaliannya. Sama ya. Nah, jadi untuk materi ini hanya khusus video dan audio saja. Nah, ini jadi penelitian dari audio video merupakan kompetisi ya. Jadi merupakan kompetisi keahlian. nggak dengar lagi jeda dulu, Nah, baru kamu jelasin. ini ya, jadi atau intinya bisa diambil bahwa teknik audio video itu merupakan kompetisi keahlian kita ya dalam bidang elektronik yang emang khususnya dalam sistem pengolahan sistem audio dan video. Itu secara ringkasnya. Nah,
sebelum kita membahas mengenai teknik audio dan video, kami ingin memperkenalkan dulu pengertian dari audio dan video itu sendiri. Jadi audio, silakan Mas. Jadi pengertian audio sendiri itu adalah segala sesuatu yang dapat didengar dengan menggunakan indera pendengaran dalam bentuk digital seperti suara, narasi, dan lain-lain sebagainya. Udah ya. Oke, itu tadi pengertian dari audio. Jadi sebuah audio itu kalau kita bicara soal media pembelajarannya atau penyampaian, itu mungkin ada kalau contoh kecilnya seperti suara atau sound effect atau mungkin musik ya. Oke, jadi saya ingin membahas mengenai videonya ya. Jadi video itu kalau bisa dibilang ya, video itu audio visual, yang artinya dia mengandung sebuah gambar yang bergerak ya, dengan suara, ada suaranya. Jadi ini merupakan gabungan antara audio dan visual yang saya sebutkan tadi maksudnya. Jadi gitu maksudnya. Paham guys? Ya, saya teruskan ya. Nah, di sini biasanya kalau kita membuat sebuah film atau video, kalian kemarin sempat ada proyek gak membuat video gitu? Ada ya? Oke. Kalian biasanya gunain apa tuh? Kalau misalnya kameranya, pakai HP kah? Atau emang disiapin dari gurunya gitu? Ada alat? Ada alatnya sendiri ya? Kayak kamera gini. Kamera DSLR ya. Nah, kalau dari softwarenya, biasanya itu yang ngedit itu kalian berkelompok nggak kemarin? Berkelompok. Terus yang ngeditnya salah satu dari kalian gitu, sama-sama. Wah. Biasanya gunain apa mas? Kalau ngedit video? Aplikasi CapCut. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin kalau kita ingin, nggak apa-apa. Sebenarnya CapCut itu kalau digunain dengan bagus ya, itu bakal menarik videonya. Jadi nggak bisa dianggap remeh ya. Jadi jangan takut ya gunain software-software, walaupun softwarenya tergantung kecil ya, terbilang kecil atau terbilang lumayan ya gitu umum. Nggak harus gunain yang gede gitu, misalnya kayak di komputer ada Premiere, itu kan untuk ngedit video kan, itu kan sulit banget ya. Jadi kalau kita kurang mampu ya gunain aja yang sebisa kita. Oke. Jadi kalian ngeditnya di laptop gitu, sering pinjam gini sini nggak ngeditnya? Udah ya, saya lanjutin lagi. Ya, ini jadi karena kan kita membahas tentang audio dan video. Jadi kami mengarahkan pada sebuah perfilman, sebuah produksi, sebuah perfilman yang tentu saja ada tahapannya ya. Kalau kita membuat sebuah perfilman itu kayak kalian contohnya gitu, atau ya contohnya seperti yang kalian lakukan sebelumnya untuk membuat sebuah video. Nah, jadi di sini kami akan memberikan lebih kompleks ya mengenai tahapannya. Di sini ada 3 tahapan dalam produksi membuat sebuah video. Saya putar ya.
saya jeda bentar ya. Jadi di sini kan pengertiannya. Nah, jadi di dalam praproduksi itu yang ada di sini tulisannya, yaitu tahap ini adalah tahap semua kegiatan mulai dari adanya ide atau gagasan sampai dengan pelaksanaan pengambilan gambar. Oke, mungkin saya bisa jelaskan sedikit ya di sini. Nah, untuk membahas praproduksi itu adalah kita mulai dari apa ya? Penentuan ide. Oke, benar. Kita bahas dulu sebuah praproduksi itu apa. Jadi, praproduksi itu adalah sebuah perencanaan awal ya. Kalau kita membuat video itu kan kita harus membuat perencanaan kita dulu dalam membuat sebuah film. Jadi, dalam membuat sebuah film itu ada poinnya. Oke, yang pertama mungkin kita bisa menentukan sebuah ide. Jadi ide itu adalah sebuah gagasan ya, atau pendapat atau skema kita dalam menentukan sebuah alur nantinya dalam membuat video yang akan nanti kita buat. Jadi lagi ya. Ya, apa lagi judulnya? Jadi kalau kita membuat ide itu kita harus mengetahui dulu target audiens kita. Jadi kalau kita membuat sebuah film kita harus mengetahui apa ya namanya minatan audiens. Dia minatnya ke apa gitu. Kalau kita misalnya distribusinya membuat filmnya ke misalnya ke apa? Mendistribusikan film ke Distribusi. ya, apa sih namanya? Misalnya kayak pahlawan gitu. Ya, misalnya kan kita membuat video yang kesannya untuk dibuat untuk misalnya anak remaja gitu. Jadi kita harus menentukan ide atau mencari ide itu sesuai dengan yang minat yang kita targetin tadi. Seperti apa ya? Para anak remaja yang minati itu. Oke, setelah kita menentukan ide kan, tadi kan udah merancang ide kita mau kemana, ya kan target audiensnya kita. Target audiens maksudnya target yang ingin kita tuju. Mau itu anak-anak atau orang dewasa atau ya remaja. Kita harus mengetahui dulu ide kita tuh mau kemana dalam membuat sebuah video. Oke, kita lanjut ke pembuat. Ini saya akan tambahin ya sedikit. Sebelum kita lanjut ke naskahnya, itu mungkin kita membuat sebuah sinopsis ya. Pembuatan sinopsis dalam proses pembuatan video. Jadi sinopsis, kalian pasti udah familiar ya sama kata sinopsis. Ada yang tahu nggak sinopsis? Pengertian dari sinopsis itu. Sedikit interaksi ya, sedikit. Ya, singkatan cerita ya. Betul. Sinopsis itu merupakan singkatan cerita yang jelas ya. Tapi di dalamnya itu nggak menghilangkan unsur-unsur penting yang ada di dalamnya. Ya betul Mbak. Jadi kalau kalian misalnya saya mengarah ke agak melenceng dikit ya. Misalnya saya mengarah ke misalnya komik atau di sini ada yang cowok-cowoknya ada yang tahu manga nggak? Tahu. Nah saya jujur aja kebetulan ya. Saya suka banget. Jadi kalau misalnya saya sinopsis itu kan saya ingin melihatnya ringkasan cerita ya. Jadi kalau saya ingin membaca itu pasti melihat sinopsisnya dulu. Jadi dengan adanya pembuatan sinopsis kita bisa mengetahui latar belakangnya, wataknya juga dengan ya, karakternya apa, misalnya cewek atau cowok itu. Cowok, itu bahasanya. Orang dewasa atau anak remaja ya kan. Kita bisa mengetahui main karakternya atau karakter utamanya itu gimana, bisa mengetahui latar belakang kondisi apa ya karakter utamanya itu bagaimana, atau nanti juga ada yang namanya sentuhan plot yang sedikit dramatis ya ditambahin di sinopsis untuk tujuannya untuk membuat apa ya sinopsis kita terlihat menarik. Jadi kalau kita membuat sinopsis kita itu harus membuat kata-katanya itu dengan kata lugas.
Kata lugas di situ artinya apa ya? Kata sebenarnya ya. Jadi nggak menimbulkan banyak-banyak makna. Misalnya kayak kita misalnya nulis sinopsis nih. Sinopsisnya ada kalimat-kalimat kayak denotatif. Kita kan nggak tahu maksud dari orang ini nih yang denotatif itu apa misalnya. Jadi kita ganti dengan kalimat yang bisa ditangkap lah sama audiens. Karena kita sinopsis itu hanya pembukaan awal. Kita ingin audiens itu tertarik di dalamnya. Jangan sampai dia karena bingung dia jadi bubar itu karena membaca kalimat-kalimat yang terlalu baku. Jadi sebisa mungkin kalau kita ingin membuat sinopsis harus dengan kalimat yang mudah diterima. Nah, sinopsis ini juga bukan hanya bermanfaat ya pada penonton atau audiens kita nanti, tapi ini bakal berguna nanti saat kita ke penulisan naskah. Ini ada sangkut pautnya ke penulisan naskah. Jadi kalau kita ingin membuat naskah dengan adanya sinopsis yang kita buat dengan secara rapih, itu akan membuat kita semakin mudah mengetahui alurnya. Jadi dia lebih mudah nangkepnya gitu. Oke, kita langsung saja membahas tentang naskah ya, lanjutan tadi. Jadi naskah itu adalah sebuah kumpulan teks yang berisi alur cerita pada sebuah dialog ya, yang akan kita buat. Kalau dulu ya, kalau buat naskah dulu kan kita zaman dulu itu kalau buat naskah pakai mesin tik, tahu nggak? Mesin tik, tahu? Tahu? Jadi kalau kita membuat naskah itu dulu lumayan sulit ya. Kalau kita salah nulis saja udah gagal gitu maksudnya. Dari awal, karena itu otomatis bakal tertulis langsung kalau kita ngetik. Tapi sekarang udah eranya teknologinya udah canggih, ada kayak Word, Microsoft Word, jadi lebih mudah, bisa ngapus gitu kan kalau ada yang salah. Itu pengertian dari naskah ya. Jadi kembali lagi, naskah itu adalah sebuah kumpulan teks alur cerita yang berada pada sebuah dialog. Nah, yang selanjutnya kita mengarah ke storyboard. Yang tahu nggak storyboard itu apa? Ini ada gambarnya loh. Kalian mau buat misalnya film, pasti kan ada storyboardnya. Ada yang tahu nggak storyboard itu apa? Itu ada gambarnya kayak gitu. Coba kalian visualisasikan kalimat kalian gimana mengenai ini. Storyboard itu apa? Oke. Jadi storyboard itu ya sebuah sketsa gambar ini seperti ini yang ada di sini, sebuah sketsa gambar untuk aluran cerita kita. Jadi kalau kita berbicara soal naskah saja, kalau kita membuat video kan agak gimana ya? Hanya ada tulisan. Jadi kalau kita kurang berekspresi lah, kurang tahu bagaimana aluran yang tepat. Jadi kalau dengan adanya storyboard, dengan ada visualisasi begini, kita mampu mencontohkannya atau mempresentasikannya secara lebih jelas gitu. Jadi storyboard itu sketsa gambar yang dibuat untuk keperluan membuat film atau video tersebut. Jadi sebelum kalian itu melakukan syuting video, kalian itu biasanya disuruh untuk membuat storyboardnya. Sketsa gambarnya itu alurnya mau bagaimana, seperti apa sebelum perfilman itu diproduksi secara langsung. Itu kan tadi berbicara soal film ya. Mungkin kalian tadi berpikir kenapa kita harus membuat ini, sedangkan kita biasanya membuat video itu langsung aja gitu, menentukan idenya atau naskahnya. Tapi untuk sekelas film itu mungkin kita sangat membutuhkan yang namanya storyboard, karena sekelas film itu harus kompleks ya dibandingkan yang kita sebut sebagai video yang biasanya gitu. Jadi lebih kompleks, makanya kita harus mengikuti step-step yang lebih kompleks juga. Oke, yang terakhir itu ada perencanaan produksi atau juga teams, atau saya bisa tambahkan di sini itu ada alatnya, alat produksinya, tim dan alat produksinya. Jadi di sini kan ini kita tadi membahas awal tadi ya, saya ulangi lagi, tadi kan kita membahas tentang praproduksi. Itu kan sebuah perencanaan awal. Nah, di sini kita perlu merencanakan bahwa di dalam perencanaan kita itu ada timnya, kayak ada krunya, talentnya, atau juga
Ya peralatannya yang tadi saya sebut sebagai alat produksinya gitu. Ada alatnya. Itu saja ya. Mungkin itu untuk perencanaannya saja. Oke. Lanjut ke tahap yang kedua ya. Oke, ini sudah selesai ya tahap praproduksi. Jadi intinya itu sebuah perencanaan aja ya. Sebuah perencanaan. Persiapan awal. Persiapan Bilang awal. Sebelum kalian membuat film itu kan biasanya ada persiapan kan. Nah. Seperti penentuan judul, terus penulisan naskah, terus pemilihan pemeran, misalnya tokohnya seperti apa, terus peralatannya seperti apa. Nah, itu adalah tahap praproduksi. Sebelum kalian melakukan tahap produksi. Kalau tahap produksi itu bisa dibilang intinya pada saat kalian membuat film tersebut. Bisa dikatakan seperti kalian melakukan syuting. Syuting itu merupakan tahapan produksi. Silakan Mas Julia dijelaskan. Apa tadi sih? Produksi. Oh, produksi. Oke. Lanjut ke tahap produksi ya. Ya. Mau dibaca dulu? mungkin Cepat di- ya bacanya. mungkin dibaca dikit lagi ya. Ini melakukan syuting, dubbing, dan membuat program serta melakukan uji coba dan melakukan konten produksi. Nah ini poinnya. Kegiatannya. Nah, kegiatan yang dilakukan itu seperti ambil gambar yang tadi dijelasin, kayak syuting kalian itu, terus ada membuat alur narasi, Nah, naik film. Naik film ini termasuk ke dalam pasca produksi sebenarnya, tapi di tahap produksi juga misalnya ketika kalian seperti tadi kan ada cut, nah itu kan harus disambung-sambungkan, terus menambahkan background, itu termasuk ke tahap pasca produksi. oke. Mungkin sampai sini saja ya, sampai. Pasca produksi Oke, bentar. Saya selesaikan dulu. Oke, jadi kita tadi sudah melakukan praproduksi atau perancangan. Nah, kita lanjut ke kegiatan intinya gitu. Jadi kita langsung melanjutkan setelah melakukan perencanaan, kita langsung melakukan kegiatannya atau intinya yang disebut juga proses produksi. Jadi dalam tahap ini Oke, dalam tahap ini kita ke sini. Kasih tadi sebelum saya lupa juga tadi sampai tadi coba kasih gambaran awal proses produksi. tahap produksi itu tahapan intinya, di mana kalian di tahap produksi ini adalah melakukan syuting. Oke, Seperti itu. jadi jelaskan ya tadi sedikit bahwa ini adalah kegiatan syuting kita atau kegiatan waktu kita untuk mengambil sebuah perekaman. Jadi dalam tahap ini kita juga membutuhkan poin seperti yang awal kita sampaikan, seperti ada praproduksi tadi, ada poinnya. Kayak di sini saya bisa menambahkan sedikit ya mungkin. Oke, mungkin saya akan menambahkan sedikit ya di sini. Mungkin di sini ada sedikit kesalahan mungkin. Oke, pertama itu ada poinnya seperti kegiatan kan. Tadi kita berbicara soal produksi atau kegiatannya atau syutingnya. Jadi dalam hal itu kita akan melakukan poin-poinnya seperti pertama itu kayak kita memanajemen sebuah lapangan. Jadi kalau kita ingin melakukan kegiatan, kita harus mengobservasi dulu kayak Pengamatan. ini kenapa? Ini update kah? Update otomatis ya? Kayaknya update dah ini.